Yang keenam, tujuan dari kewajiban membayar zakat adalah tathiru qalbil faqir minal haqdi wal hasadi 'alal ghani. Membersihkan hati orang yang fakir dari penyakit iri dan dengki. Nah, orang itu kalau melihat orang lain sukses, orang lain berkelebihan harta, punya kekayaan lebih banyak, orang yang melihat itu cenderung, kalau dia posisinya di bawahnya atau kekurangan, itu cenderung akan merasa iri, merasa dengki. Nah, untuk menghilangkan itu, untuk membersihkan hati yang punya rasa iri dan dengki tersebut, maka syariat zakat ini difungsikan untuk itu. Salah satunya adalah untuk itu. Ketika kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, level kita secara kekayaan, mereka masuk kategori fakir atau miskin. Nah, kita syariat berusaha membersihkan penyakit hati mereka itu dengan cara pembayaran zakat ini. Jadi yang dibersihkan bukan hanya orang yang punya harta, orang yang tidak punya harta pun mendapatkan bagian pembersihan dari zakat ini. Ini kita bisa lihat dari makna zakat itu sendiri, kan salah satu maknanya adalah sebagai pensuci atau pembersih. Jadi yang dibersihkan adalah orang yang kaya dan juga orang miskin. Kemudian tujuan yang ketujuh dari kewajiban zakat ini adalah mudha'afatu hasanati mu'tiha wa raf'u darajatihi. Tujuannya adalah untuk melipat gandakan kebaikan orang yang membayarkan zakat agar derajatnya semakin tinggi. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga membekali kita kalau ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, bahkan bisa melampaui orang yang berharta banyak, adalah dengan zikir-zikir, dengan membaca misalnya tasbih, membaca tahmid, membaca Allahu Akbar. Itu kita bisa melampaui orang-orang yang berharta dari sisi kebaikan, dari sisi derajat. Nah, orang yang berharta ini bisa tidak terkejar jika dia juga melakukan zikir-zikir itu tadi juga, tapi di saat yang sama dia juga memberikan hartanya, membayarkan zakatnya. Nah, ini yang tidak bisa dimampui oleh orang fakir. Orang fakir bisa mengajar kita dengan zikir. Orang fakir bisa mengajar orang yang berharta dengan zikir-zikirnya. Orang kaya kalau dia tidak berzikir dan juga tidak membayarkan zakat, niscaya akan jauh ketinggalannya. Kalau dia tidak sempat berzikir karena sibuk bisnis, sibuk dagang, nah dia harus membayarkan hartanya itu demi memperoleh kebaikan dan derajat. Nah, lebih baik lagi kalau tidak ingin terkejar, dia berzikir sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berharta, tapi di saat yang sama dia juga menginfakkan hartanya. Nah, dengan begitu dia tidak akan terungguli, tidak akan tersalib, tidak akan terkejar oleh orang yang hanya berzikir saja. Jadi salah satu fungsi yang bisa kita gunakan dengan harta kita, lebih-lebih dengan membayar zakat ini adalah agar kebaikan kita, derajat kita semakin tinggi dan kebaikan kita semakin berlipat-lipat. Tapi dengan syarat itu tadi, bahwa kalimat-kalimat yang kecil pun dengan ucapan tahmid, takbir, dan tasbih pun kaum muslimin bisa mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang unggul, mengalahkan orang yang berharta yang tidak membaca itu. Nah, jangan lupa selain bayar zakat juga baca juga tahlil-tahlil atau zikir-zikir itu tadi. Kemudian yang ke-8 dari tujuan mulia kewajiban zakat adalah muwasatul ghani lil faqir li'anatil dhaif wa ighathatil lahif. Ya, sebagai bentuk rasa pembelaan orang kaya kepada orang yang miskin, orang yang fakir. Ini sudah
Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa yang peka, rasa yang peduli, agar mau menghibur, mau membela mereka yang fakir. Lebih-lebih jika kita memahami mereka adalah saudara kita di dalam agama ini.